Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, yang memberkati, dan bukan orang yang penuh dengan kebencian, yang melukai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi. Ada satu kalimat dikatakan bahwa demi sebuah kekudusan kita berbuat dosa. Demi sebuah kebenaran kita menghakimi orang lain. Demi sebuah kekudusan kita berbuat dosa. Ada sebuah kisah yang kita bisa lihat di YouTube, di mana itu seorang suami datang dalam ibadah, dia lupa untuk mematikan ponselnya. Di tengah-tengah ibadah kemudian ponselnya itu berbunyi. Dan pendeta yang berkhotbah itu langsung menegur bapak itu bahwa yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh dalam ibadah. Sepanjang pulang kemudian istrinya mengeluh, mengomel. Mengapa dia tidak sungguh-sungguh ibadah? Mempersoalkan terus dengan urusan handphonenya yang lupa untuk di silent. Dan dikuliahi oleh siapa? Yaitu oleh istrinya. Waktu pulang dalam ibadah pun orang sebagian dari gereja tersebut menatap bapak ini dengan menatap sinis. Ini orang Bapa tidak sungguh-sungguh ibadah. Mungkin ini orang yang tidak menghormati Tuhan. Rupanya hal itu bukanlah sesuatu yang sederhana buat Bapak ini. Dia rasakan gelisah, dia rasa tertolak di gereja tersebut. Mengapa? Karena dia tidak sengaja. Akhirnya di malam itu dia pergi ke bar. Di bar itu dalam kondisi gugup dan segala macam, dia pesan minuman. Lalu kemudian tiba-tiba tersenggol oleh tangannya sendiri, tumpah. Maka reaksi orang-orang tersebut dengan segera petugas bar itu meminta maaf, dia melapkan kembali. Lalu kepala daripada bar di sana turun, membersihkan juga lantainya, dan dia meminta maaf, maaf Pak, biarlah kami yang melayani. Dan kemudian pimpinan bar itu, kepalanya itu menggantikan dengan minuman baru, dan dia berkata, setiap orang bisa berbuat salah, setiap orang juga bisa melakukan sesuatu yang di luar penguasaan. Misalnya kemudian semenjak itulah si bapak ini tidak pernah ke gereja lagi. Dan semenjak itulah dia menjadi orang yang rutin dan setia, yaitu ke bar tersebut. Di tempat di barlah itu penerimaan terjadi. Sementara di gereja terjadi penolakan. Jadi apa itu gereja? Saya tidak katakan semua gereja seperti demikian. Tetapi seringkali orang yang punya katakanlah pemahaman firman yang banyak, yang merasa tahu tentang Alkitab, yang menganggap itu dia diberikan karunia yang luar biasa, sebagaimana di dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sahabat seperjalanan pada titik ini, bahwa pemahaman firman, rajinnya ibadah, orang mengetahui kita sebagai orang percaya, kita membahas Alkitab demi Alkitab, mengikuti seminar demi seminar, dan berkata saya sudah 5 kali baca Alkitab bolak-balik, namun kehidupan kita tidak ada kasih. Maka kita menjadi orang yang pandai berbicara, tapi tidak pandai berbuat. Maka kita masuk dalam kelompok yang tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tidak percaya, kalau ada tong yang kosong, coba pukul, bunyinya nyaring. Coba kalau tong itu diisi dengan air penuh, bunyinya itu adalah ngebas.
hampir tidak terkenal, teredam. Artinya sifat air yang terisi di tong itu adalah meredam. Orang yang diisi oleh firman Allah, dia bisa meredam dirinya untuk tidak berbuat dosa. Dia bisa meredam dirinya untuk tidak menghakimi orang lain. Dia bisa meredam dirinya untuk kemudian tidak merasa diri lebih benar. Dia tetap merasa sebagai orang berdosa yang sama-sama bertumbuh. Itu yang dikatakan oleh pemilik bar itu, bahwa orang bisa menumpahkan minuman dan setiap orang bisa berbuat salah. Sama saat ini engkau yang berbuat salah, satu hari pun aku berbuat salah, dan sebelumnya juga aku seringkali berbuat salah. Pada posisi itulah sahabat seperjalanan, maka hidup kita akan diubahkan. Kalau kita menjadi tong yang punya isi air yang penuh dan bukan tong kosong yang nyaring bunyinya. Itu yang firman Tuhan katakan, saya bacakan sekali lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku mempunyai dan membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ini berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Bukan karena murni mengasihi, berangkat dari hati yang kudus, berangkat dari hati yang bersih, berangkat dari hati yang bening, berangkat dari hati yang tulus. Tatkala semua yang dilakukan sekalipun dikatakan dalam Alkitab, engkau mau rela dibakar tubuhmu, tetapi sesungguhnya bukan untuk dasar kasih dan mengasihi Allah, maka semuanya itu adalah tiada faedahnya bagiku. Kalau aku punya banyak pengetahuan, bahkan punya harta, membagi-bagikan semuanya, maka itu tidak ada faedahnya, itu tidak berguna. Yang firman Tuhan katakan, kita akan sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, berisik bunyinya. Bicaranya banyak, seringkali berbicara tentang diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Dan pada saat itulah dia merendahkan orang lain. Maka kita akan masuk dalam kelompok tong kosong nyaring bunyinya. Bila sahabat seperjalanan lewat 3 ayat, 4 ayat ini, dari ayat yang 1 sampai dengan ketiga, lalu dilanjutkan kepada ayat-ayat yang berikut. 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih. Satu pasal khusus yang menyatakan tentang kasih. Biarlah kita menjadi tong yang diisi penuh, yaitu dengan air yang berlimpah, dengan iman yang berlimpah, dengan kasih yang berlimpah. Maka suara kita akan sangat redup dan tidak nyaring seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya berdoa untuk setiap kita masing-masing yang menjadi orang yang tidak hanya bertingkah laku sebagai orang percaya, yang rajin ibadah, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, kita tidak membawa orang ke surga, tapi membawa orang ke neraka dengan sikap dan perbuatan kita. Kita ternyata tidak memiliki kasih, namun kebiasaan kita dalam menghakimi dan menjelekkan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa kami, kalau kami seperti tong kosong nyaring bunyinya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.